Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan ngobrolin 3 kelemahan dari seorang wanita. Gue pribadi udah banyak banget bikin video tentang titik lemah wanita, tapi di sisi lain ya, gue juga akan menambahkan beberapa hal yang kurang. Jadi ini sebenarnya adalah part yang ke-5 atau 6 gitu. Jadi yang pertama adalah cewek itu akan lemah sekali terhadap kesibukan atau kegiatan yang asik dari seorang laki-laki. Kalau kalian masih nanya sama gue, bro, kenapa ya cewek itu jarang mau sama gue? Ya karena kehidupan lo itu nggak asik. Lo harus pahami bahwa wanita itu mau untuk pacaran sama lo karena lo itu punya kemampuan yang lebih, lo punya value yang lebih. Nah, salah satu value itu ada di dalam karakter. Nah, karakter ini itu akan membuat hidup kalian bisa lebih asik. Misalnya gini, meskipun lo punya karakter yang introvert, tapi kalau lo pinter ya, lo punya karakter yang pinter, maka lo bisa membuat kehidupan lo itu asik gitu. Sehingga cewek itu tetap mau sama kalian. Misalnya gimana? Misalnya gini, gue kasih contoh kehidupan yang asik yang memang disukai wanita itu seperti apa. Misalnya setiap minggu lo itu sudah punya agenda untuk jalan-jalan. Entah itu lo jalan-jalan ke kafe, makan, minum, atau nonton konser, naik gunung, touring, atau mungkin kegiatan-kegiatan sama komunitas kalian. Nah kalau cewek itu tahu bahwa kehidupan lo itu asik, lo selalu jalan-jalan gitu, lo selalu foto-foto dan didokumentasikan, maka cewek juga akan tertarik sama kehidupan kalian gitu. Kenapa banyak sekali orang yang tertarik dengan artis? Di samping dia karakternya bagus, ya karena dia pengen mengikuti kehidupannya artis tersebut. Dia pengen tahu kehidupan karirnya seperti apa, progres filmnya seperti apa, mungkin progres eh, pesepak bolanya seperti apa kalau kita follow influencer sepak bola. Begitu juga dengan wanita bro. Kenapa banyak cewek itu ngincer misalnya cowok-cowok yang kaya? Ya karena kehidupan dari orang kaya itu menarik gitu. Mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa nonton konser, naik gunung dan lain sebagainya. Kenapa banyak cewek itu tetap mau sama playboy meskipun dia itu playboy gitu, dia nakal, tapi banyak cewek tetap mau sama playboy. Jawabannya simpel, karena playboy itu punya kehidupan yang asik. Dia mungkin pagi hari bisa naik motor, jalan-jalan naik motor ya kan. Nanti dia mungkin bisa touring, kita bisa diajak nonton konser, jalan-jalan, naik gunung. Dan playboy itu tidak bisa ditebak, kadang jalan ke sini, kadang jalan ke sana gitu. Cewek itu sudah memang dari lubuk hatinya yang terdalam udah didesain, dia pasti akan nyari cowok yang punya kehidupan yang asik gitu. Bisa dibilang kehidupan yang asik ini juga boleh dikatakan kehidupan yang memang cewek ini idam-idamkan. Misal nih contoh yang lain lah. Ada cewek itu yang mungkin suka sama cowok yang religius. Dia tuh suka cowok yang mungkin sering ke masjid, sering ibadah, itu sering ke gereja atau ke wihara dan lain sebagainya. Maka ketika lo menjadi itu, lo juga akan menarik cewek-cewek yang mungkin suka sama lo di bidang religius gitu. Jadi lo juga jangan salah strategi. Lo pengen PDKT sama anak ustadz, tapi gaya lo itu gaya-gaya starboy yang nggak bisa bro. Kalau lo pengen PDKT sama anak ustadz, ya lo jadilah ustadz juga gitu. Lo PDKT-nya secara ta'aruf gitu, bukan PDKT ala starboy, PDKT ala maskulin gitu. Jadi di samping kehidupan yang asik, lo tuh juga harus mempertimbangkan siapa cewek yang memang sedang lo PDKT-in gitu. Kalau lo PDKT sama anak ustadz dan lo pakai cara gimana caranya kita bisa jadi maskulin starboy, itu nggak bakal bisa. Karena apa? Karena kehidupan yang asik yang diidam-idamkan cewek itu berbeda. Jadi di samping kalian tuh juga harus mempelajari metode atau caranya, lo juga harus mempelajari siapa yang lo PDKT-in. Karena itu juga hal yang paling penting dan fundamental. Jangan sampai kalian itu menggunakan senjata yang salah untuk mencapai target yang salah juga. Nah, kelemahan yang kedua dari seorang wanita adalah komunikasi yang sangat ekspresif.
Jadi nggak sekedar komunikasi tapi ekspresif. Nah, langkah pertama lo harus cari cewek yang memang lo suka dan dia juga suka sama lo, tapi komunikasinya itu benar-benar dua arah. Kalau komunikasinya nggak dua arah, udah pasti dia nggak cinta sama lo, titik. Nggak ada alasan lain. Cewek itu kalau dia nggak mau ngechat lo duluan, nggak mau telepon lo duluan, ya itu artinya cewek itu nggak cinta sama lo, bro. Nah, kalau lo pengen cewek itu bisa lulus sama lo harus jadi seseorang yang bisa berkomunikasi secara ekspresif. Maksudnya gimana? Secara ekspresif itu gini, bro. Lo itu kalau cerita benar-benar bisa membuat cewek itu seakan-akan larut dalam cerita lo. Di samping itu lo juga harus menjadi pendengar yang baik. Dan di samping itu lo juga harus bisa godain cewek tersebut. Godain ini nggak hanya sekedar flirting, nggak hanya sekedar muji-muji cewek, tapi lo juga bisa bercanda. Itu yang gue maksud sebagai komunikasi yang ekspresif. Nah, mungkin ada orang yang pintar cerita doang, tapi dia nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Ada orang yang pintar bercanda, tapi dia nggak bisa jadi pendengar yang baik. Nah, kalau lo pengen meluluhkan cewek, lo harus punya 3 senjata ini. Karena apa? Karena ada kalanya kita yang harus cerita dulu ke cewek. Setelah itu, kita bisa nanya ke cewek. Di samping itu, kita juga harus kadang-kadang itu ketika cewek lagi ada masalah nih, kita harus jadi pendengar yang baik buat dia. Sehingga dia nggak akan lari ke bestinya, lari ke cowok lain gitu. Dan kadang-kadang pula ketika mungkin suasana lagi garing banget, lo bisa godain dia, lo bisa bercandain dia. Dan untuk bisa tiga-tiganya, lo itu bisa lakukan ini semua dengan satu latihan, yaitu kenalan sama cewek. Ketika lo kenalan sama orang yang baru, entah cewek maupun cowok, lo itu sebenarnya sudah mengasah 3 hal ini. Pertama, ketika lo kenalan, otomatis lo akan cerita duluan, lo akan ngajak ngobrol duluan. Setelah itu, lo akan menjadi pendengar yang baik. Lo pasti akan mendengarkan jawabannya dia seperti apa. Nah, setelah itu lo bisa bercandain dia atau godain dia. Menurut gue salah satu latihan mental, latihan yang paling komplit yang bisa kalian lakukan secara langsung adalah, dan ini nggak ada biaya-biaya ya, itu ya komunikasinya adalah dengan kenalan sama orang yang baru secara random. Itu adalah latihan mental, itu adalah latihan komunikasi, dan itu juga adalah latihan dimana kalian bisa membentuk karisma kalian. Makin sering lo kenalan sama cewek, mental lo akan terbentuk, bro. Dan secara tidak langsung, lo juga akan membentuk karisma lo. Vibrasi lo juga akan terbentuk gitu, tanpa lo sadari. Nah, masalahnya masih banyak orang itu yang takut untuk kenalan sama orang yang baru. Padahal kenalan sama orang baru itu banyak banget manfaatnya gitu. Kalaupun ada minusnya cuma satu, kalau lo ditolak udah itu aja. Gue sering bilang juga kan, cewek cantik itu sering banget digodain sama orang, sering banget di PDKT-in. Tapi yang bener-bener ngajak dia jalan, bener-bener ngajak dia PDKT itu sedikit, bro. Nah, kelemahan wanita yang ketiga adalah bonding. Dan bonding ini jujur aja, ini tuh agak susah ya kalau kalian nggak belajar. Bonding itu adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan chemistry, meningkatkan ikatan sama cewek. Bonding itu juga bisa diartikan biar kita itu lebih dekat, biar kita itu kenal satu sama yang lain, biar kita itu bisa saling terikat gitu. Jadi bonding sama chemistry ini memang cukup dekat ya. Lo bisa ngajak dia jogging bareng. Olahraga ini adalah olahraga yang kompetitif tapi santai. Misalnya padel, tenis, badminton, biliar, atau nge-gym. Itu adalah olahraga-olahraga yang bisa meningkatkan bonding kalian. Selain jalan-jalan ya, selain jalan berdua, naik gunung. Tapi bonding ini lebih ke arah kalian itu bener-bener ngelakuin kegiatan berdua tapi agak kompetitif gitu. Dimana di situ kalian itu memacu adrenalin. Nah, kalau kalian pengen memacu adrenalin, mau tidak mau kalian harus olahraga kan. Kalau kalian olahraga misalnya badminton atau tenis, cewek itu bener-bener fokus sama lo. Ketika lo main tenis sama cewek itu hanya fokus ke lo. Dan lo juga fokus ke cewek. Makin sering kalian tuh fokus satu sama yang lain, maka bonding kalian, chemistry kalian akan lebih mudah.
Kalau kalian nge-gym dan lo itu istilahnya ngajarin cewek gitu sambil nyentuh-nyentuh dia, sambil ngajarin dia olahraga, itu bondingnya, chemistry-nya itu juga akan makin besar, Bro. Makanya nggak heran kalau banyak sekali orang itu selingkuh sama asisten olahraganya. Karena apa? Karena bondingnya ketika olahraga itu benar-benar besar sekali, Bro. Karena apa? Pertama, terpacu sama adrenalin. Yang kedua, ketika kita olahraga banyak sekali hormon-hormon kita itu yang naik gitu, sehingga kita itu benar-benar energinya sangat kuat banget ketika olahraga. Vibrasi kita juga akan meningkat gitu. Nah, kalau kalian ingin tips yang instan, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh dan kalian juga bisa konsultasi sama gue gratis. Kalau kalian tertarik, langsung aja check out di website kita. Kalau kalian ingin konsultasi, langsung hubungi nomor gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya.